Shalom adik-adik, shalom Kak Nova, shalom Kak Ardi. Selamat hari Minggu. Katong akan mulai katong punya sekolah minggu. KST minta adik-adik semua duduk rapi-rapi, siapkan hati. Katong sama-sama menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah adik-adik semua siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Katong sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bapa yang di surga, Bapa yang disembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dari satu minggu ini ya Bapa. Kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal hingga berakhirnya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Ih, kenapa muka murung-murung, muka kram-kram. Senyum do dengan kawan di sebelah, dengan bapak dan mama yang ada di rumah. Kak Nova, Kak Adi, Kak Ardi. Nah, mari ketong semua adik-adik di rumah bangun berdiri. Ketong sama-sama menyanyikan lagu, 2 lagu sekaligus Jangan capek Nah, ketong menyanyikan lagu Aku Anak Terang dan Aku Anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang
zaman sekarang. Tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Asik. Nah, silakan duduk adik-adik. Tiba saatnya ketong akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Ardi. Silahkan Kak Ardi. Oke. Nah, adik-adik dong, sekarang kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kak Ardi akan baca ayatnya yang pertama, adik-adik akan membaca ayatnya yang kedua, dan di ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Persaudaraan yang rukun, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kita sama-sama. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, tadi ketong sudah sama-sama memuji Tuhan, sudah sama-sama bermazmur bagi Allah. Tiba saatnya ketong akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Oleh sebab itu, KST ajak adik-adik semua untuk sama-sama menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku males banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau.
Bapak sama ibu sama aja, sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya nak, jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu nak, jadi kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini nak. Is, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat. Ayo. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk. Sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Ya adik-adik semua, ketong tadi sama-sama memuji Tuhan dan sekarang tiba saatnya ketong untuk sama-sama ketong mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah sebelum ketong sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kali aja ketong semua untuk mari sama-sama ketong persiapkan ketong pu hati, ketong pu pikiran, mari sama-sama ketong berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan Engkau telah menuntun kami hari ini boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun secara virtual, tetapi pada saat ini kami rindu untuk tetap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hikmat karena hanya dalam nama Kristus Yesus kami sudah datang dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya adik-adik, shalom. Kalian berharap walaupun ketong sekolah minggu kembali dengan keadaan virtual lagi, dari YouTube lagi, tetapi itu sudah mengurangi adik-adik sukacita, adik-adik semangat untuk tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini ketong akan belajar kembali firman Tuhan tentang sama kayak ketong pun tema yang di atas, beta dan Bapak Mama. Oke, kali aja ketong semua sama-sama buka dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Keluaran 20 ayat 12. Sudah kok adik-adik? Semua subuka di rumah? Nah kalau sudah buka, karena ini cuma satu ayat, kali aja ketong untuk baca sama-sama ya. Ketong baca sama-sama, siap kok? Oke, 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke. Sudah adik-adik, su baca ini firman, su tahu kira-kira ini hukum yang keberapa ya, perintah yang keberapa yang Tuhan Allah kasih di Musa? Perintah yang kelima. Pintar ya, semua sekolah minggu di rumah tapi masih ingat ya. Nah, tadi ketong sama-sama nonton itu fragmen tadi ya, itu video itu video cerita tentang apa? Cerita tentang satu anak yang dia sudah mau dengar-dengaran. Nah, kalau ketong sambungkan pi ini firman, ketong semua ini pasti begitu. Ketong semua ini pernah melawan orang tua, atau mungkin tadi sebelum sekolah minggu nih ada yang melawan. Ada yang mama bilang, mari su, mandi kok sekolah minggu. Katong malah jawab mama, sudah 5 pesan mau sekolah minggu, kok sekolah minggu online ju. Sekolah minggu hanya nonton YouTube ju. Nanti juga bisa. Padahal orang tua seperintah nih. Nah, kalian kasih tema lagi dari tema yang ketong su baca sama-sama yang su ada di atas ini nih. Kalian mau kasih tema lagi ini firman. Dengar-dengaran orang tua emang masih zaman. Kalau di bahasa Kupang berarti ketong bilang zaman sekarang masih dengar orang tua. Masih berlaku kok, masih ada kok, masih bisa kok. Nah, itu tema dengan ketompu firman nih bertolak belakang. Kenapa bertolak belakang kalian bilang? Karena ketompu firman dia pun perintah apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sedangkan ketompu tema dengar-dengaran orang tua masih zaman, masih bisa. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa Tuhan dalam ini firman, dalam ini perintah Tuhan kasih tahu bi ketong, bi umat Israel dulu untuk kenapa ketong harus menghormati, ketong harus mencintai ketong orang tua. Kira-kira adik-adik tahu kenapa ya? Kira-kira apa ya sampai ketong harus sayang dengan ketong orang tua, ketong harus menghormati ketong orang tua. Nah di sini kalian ringkas dia ada dalam beberapa poin kenapa ketong harus mengasihi ketong orang tua. Yang pertama, karena Tuhan langsung bilang, Tuhan langsung kasih tahu dalam ini perintah yang kelima. Tuhan langsung kasih tahu kalau hormatilah ayah dan ibumu. Karena kenapa? Kenapa ketong harus menghormati dong? Karena dong nih yang dititipkan oleh Tuhan untuk apa? Memelihara ketong punya
kehidupan. Nah, kalau ketong sonde sayang ketong pu orang tua, ketong son menghormati ketong pu orang tua, karena ketong bisa mencintai Tuhan yang sonde kelihatan. Yang kelihatan, ketong son bisa hargai, ketong son bisa hormati. Yang kedua, kenapa ketong harus mencintai ketong pu orang tua, ketong harus mengasihi ketong pu orang tua. Kalau zaman sekarang, sonde mengasihi orang tua, sonde menghargai orang tua, ada kok sonde de hukuman. Ada kok sonde kira-kira Ada, tapi itu hukuman yang su sampai tahap berat. Kalau ketong mungkin ketong pukul ketong pu orang tua kok, ketong bikin apa kok. Itu baru mungkin ada hukuman berat, ketong bisa masuk penjara. Maka kalau sekarang son hargai orang tua omong, ketong son dengar, son ada de sanksi. Nah kalau zaman dulu tuh di Imamat 20 ayat 9 itu bilang apa? Kalau ketong son menghargai, ketong son mencintai ketong pu orang tua, hukuman yang ketong dapat adalah hukuman mati. Siapa mau dapat hukuman mati? Dia hukuman mati itu dia dapat lempar pakai batu sampai mati itu anak kok. Bayangkan zaman dulu tuh. Nah, sekarang dia hukuman nih hanya biasa hanya paling ketong dapat marah kok, dapat pukul sedikit kok. Nah kalau ketong karena pukul sedikit, karena cubit sedikit dari mama dan bapa, ketong mulai melawan. Son mau omong le dari mama dan bapa. Padahal apa? Itu untuk kebaikan. Mama son mungkin pukul kalau son ada, ketong son bikin salah. Apalagi sekarang belajar dari rumah, toh adik-adik belajar dari rumah nih. Masa orang tua ambil peran sebagai guru le di rumah? Katong melawan le, karena mama son emosi, mama kerja dari pagi sampai malam, sekarang kas belajar, baru katong melawan. Atau baru katong pamalas, karena orang tua son marah, orang tua son pukul. Nah, apa yang orang tua buat, itu untuk siapa pun kebaikan. Ketong pun kebaikan sendiri adik-adik. Nah yang ketiga, kenapa ketong harus menghormati orang tua? Nah, ketong lihat dalam ini firman kembali, ketong sama-sama lihat, ketong baca ulang sama-sama sampai ketong paham betul-betul. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, berarti apa di sini? Kenapa ketong harus menghormati orang tua? Karena ketika ketong menghormati orang tua, Tuhan melihat itu dan Tuhan kasih ketong apa? Lanjut umur. Berarti ketong panjang umur. Ada berkat-berkat yang Tuhan kasih ketika ketong menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Kalau ketong dengar-dengaran, ketong taat orang tua omong apa? Pasti apa? Ketong jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, dan bukan hanya ketong jadi anak-anak yang cerdas, tapi ketong apa? Punya masa depan yang baik. Untuk itu kenapa Tuhan bilang di sini, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umur, supaya ketong dapat berkat yang melimpah-limpah. Nah, kalau begitu, ketong omong sama-sama toh, kenapa ketong harus menghargai orang tua. Nah kalau kenapa harus menghargai orang tua, sekarang ketong tahu. Ketong harus menghargai orang tua karena itu jadi ketetapan Tuhan. Karena orang tua itu wakil Allah di dunia. Yang berikut, karena apa? Ketika ketong menghormati orang tua, berkat untuk ketong tuh selalu ada. Nah terus, cara untuk ketong menghormati orang tua tuh seperti apa kira-kira? Ada yang tahu cara untuk menghormati orang tua itu seperti apa? Cara untuk mengasihi, mencintai orang tua itu seperti apa? Kalian yakin semua punya cara masing-masing untuk sayang dia orang tua di rumah. Nah, di sini kalian tulis tiga cara. Empat cara untuk ketong bisa menghormati orang tua, ketong bisa menghargai orang tua. Yang pertama tuh apa? Komunikasi. Ketong banyak omong, cerita dengan orang tua. Kalau ketong banyak cerita, omong dengan orang tua pasti senang. Ketong maksudnya dalam ketong bikin apa-apa, ketong kasih tahu di mama dan bapa, ketong omong jujur-jujur, pasti apa? Mama dan bapa juga senang. Nah, ketong buat orang tua tuh jadi ketong pun kawan, bukan ketong pun musuh. Pasti adik-adik di kelas remaja dong nih sekarang nih, kan
Di rumah pasti ada yang pamalas bercerita dengan mama dan bapa, lebih senang main gadget, main HP, sibuk sendiri bacet dengan kawan dong. Pada apa? Komunikasi dengan orang tua tuh itu hal yang penting, katong kasih jadi katong mama dan bapa, katong kawan tuh itu hal yang penting karena apa? Akan ada saatnya mungkin katong son bisa sama-sama le dengan katong mama dan bapa, katong son bisa bercerita le dengan katong mama dan bapa. Nah, yang kedua di sini yang kalian mau tulis untuk katong, bagaimana cara untuk katong bisa mengasihi katong orang tua. Katong harus belajar juga memahami katong orang tua. Jangan hanya katong mama dan bapa sayang. Katong mau kok dong mengerti katong, maka katong son mau kok mengerti dong. Katong mau kok dong penuhi semua katong kebutuhan, katong makanan, minuman, pakaian, katong mau dong penuhi itu. Tapi katong son mau mengerti dong. Katong juga harus mengerti kalau misalnya mama ada capek-capek jampi bikin emosi lah. Itu nanti kalau mama marah-marah sampai salah. Katong yang salah juto. Oke, yang ketiga, apa yang harus katong buat untuk sebagai tanda kalau katong mengasihi orang tua? Katong beri apa? Sentuhan fisik, katong beri pelukan, katong picium katong mama dan bapa. Itu tuh buat katong mama dan bapa nih merasa kalau dong tuh sudah dicintai, dong itu dihargai, dong itu dihormati. Siapa di sini yang suka bangun pagi-pagi, picium atau pipeluk mama dan bapa terus bilang, "Mama, papa, terima kasih." Pasti sana ada, mungkin pas mama dan bapa ulang tahun baru bikin begitu toh. Nah, mulai sekarang adik-adik semua kalau bisa setiap hari peluk mama dan bapa, picium mama dan bapa, minta terima kasih di mama dan bapa. Nah, yang keempat, yang paling terutama adalah apa? Katong mendoakan katong kedua orang tua. Kadang nih pasti kalau katong ada masalah dengan mama dan bapa, katong gengsi mau piba omong dengan katong mama dan bapa ju. Biar tak usah tahan do, diam-diam tahan do. Mau ba omong dengan dong ju. Kok mama yang salah kok bapak yang salah buat apa kok bepi ba omong dong. Nah, yang katong butuhkan adalah katong harus merendahkan katong hati dulu, katong minta di Tuhan, Tuhan ampuni beta, mungkin tadi beta nih salah dengan mama dan bapa. Kalau katong bisa omong dengan mama dan bapa, ya minimal katong doakan dulu, katong berdoa dulu, Tuhan semoga beta ini hari bisa ba omong sudah mama dan bapa. Kalian tuh biasa, kalian ini kan suka kadang bakalai dengan mama dan bapa gitu. Kalau kalian sonde ini minta maaf, kalian berdoa dulu. Habis berdoa, baru kalian minta maaf. Kadang son minta maaf, langsung ba omong Nah itu, kalau misalnya katong sonde bisa langsung omong minta maaf, doakan dulu. Nah, doakan bukan hanya saat katong bakalai dengan mama dan bapa baru katong berdoa kasih mama dan bapa, atau mama dan bapa sakit baru katong berdoa kasih. Sonde, setiap hari katong doakan katong mama dan bapa biar Tuhan kasih umur yang panjang, Tuhan tolong mama dan bapa dengan kesehatan, dengan berkat yang melimpah. Karena apa? Katong mama dan bapa, kalian yakin orang tua mana pasti akan selalu mendoakan keberhasilan untuk depo anak-anak. Bahkan sekarang mungkin adik-adik dong dapat keberhasilan apapun itu karena hasil doa dari mama dan papa. Begitu adik-adik. Ya, adik-adik yang tadi ada 4 poin yang kalian bilang itu adalah bentuk-bentuk atau contoh dari tanda kasih yang katong berikan pada orang tua. Yang tadi pertama apa? Komunikasi, katong perbanyak komunikasi dengan orang tua, kemudian katong belajar memahami orang tua, dan yang ketiga tadi katong beri sentuhan fisik yang ciuman, pelukan pada orang tua, kemudian katong mendoakan orang tua. Itu tuh adalah bentuk-bentuk dari tanda kasih katong kepada orang tua. Nah, katong pun cara untuk mengungkapkan itu tanda kasih itu beda-beda. Ada anak-anak yang lain yang dia pun tanda kasih itu mungkin harus peluk mama dan bapa, tapi ada anak-anak atau adik-adik yang lain yang dia pun tanda kasih itu apa? Beromong, bercerita dengan mama dan bapa. Nah, itu tanda kasih yang berbeda-beda. Tetapi walaupun katong pun tanda kasih berbeda-beda, katong wajib
bukan wajib, itu sudah menjadi ketong kewajiban, ketong keharusan untuk ketong mencintai, menghormati orang tua dengan ketong cara dan tanda kasih yang berbeda-beda. Nah adik-adik, kira-kira ada pasti yang tanya tadi, kalian yakin dalam hati ini pasti ada yang tanya, kalau beta mama son ada lena mau mengasih sapa, atau mungkin ada yang di dalam dia pikiran, kok ada yang makalai deh mama deh bapak nih karmana, sube harus karmana, atau ada yang bilang beson suka bem bapak, nah mau pikas tanda kasih dan dia cara apa, biar sube diam-diam sasu. Sonde begitu adik-adik. Kadang pasti ada adik-adik di rumah nih yang pikir begini. Coba beta mama nih ke dia mama sa, atau bepo orang tua tuh depo orang tua, atau bepo bapak nih Jokowi ko, sapa ko. Pasti beta nih hidup nih jadi orang kaya, beta son tinggal di sini, beta hidup enak kok. Mau pergi mana-mana sa, aman-aman sa. Kenapa bepo mama dia, bepo bapak dia Pasti ada yang pernah pikir begitu toh. Nah, ini hari kalian mau bilang begini. Kalian mau tutup ini firman dengan kalian mau bilang begini. Ketong, siapapun ketong, apapun ketong son bisa pilih adik-adik. Ketong son bisa pilih ketong lahir dari orang tua yang bagaimana, atau ketong son bisa pilih ketong ada di keluarga yang bagaimana. Dia pu inti adalah dimanapun ketong dilahirkan, di keluarga manapun ketong dilahirkan, ada maksud Tuhan di situ adik-adik. Adik-adik mungkin sekarang belum mengerti kira-kira Tuhan pu mau apa beta lahir dari ini, beb mama dan bapak. Tapi kalian yakin suatu saat adik-adik akan mengerti. Adik-adik akan paham kenapa adik-adik lahir dalam keluarga ini atau keluarga yang itu. Begitu adik-adik, kalian firman singkat sampai situ, kalian hanya mau kasih tahu di adik-adik semua. Sekarang, siapapun yang mengasuh, merawat adik-adik, peluk dan bilang terima kasih mama, terima kasih papa sudah merawat beta, sudah urus beta sampai sekarang. Beta minta maaf kalau beta selama ini banyak buat salah. Kalian firman sampai situ, kalian harap dapat memahami, adik-adik dapat mengerti, dan terlebih adik-adik bisa melakukan itu dalam adik-adik pun kehidupan sehari-hari. Ya adik-adik, ketong sama-sama dengar firman Tuhan. Untuk itu mari sama-sama ketong menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Tuhan Yesus menolong kami lewat firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami masih kecil, kami belum mengerti seutuhnya tentang hidup kami, mengapa kami dilahirkan dari keluarga ini dan itu ya Tuhan. Tetapi biarlah ya Tuhan, dari kehidupan kami yang masih kecil ini ya Tuhan, kami terus dan senantiasa mengasihi orang tua yang telah membesarkan kami dan merawat kami. Berkati mama dan papa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau menolong mereka dengan kesehatan dan berkat-berkat yang melimpah daripada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi anak-anak yang masih melawan kepada-Mu ya Tuhan dan melawan kepada orang tua kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, ketong sudah sama-sama dengarkan firman Tuhan, dengar cerita dari Kalia, Kak Esti berharap, Kak Esti, Kak Ardi, Kak Dova, Kak Lia berharap adik-adik mau tetap menghormati orang tua, dan kalau mau salah, mau meminta maaf kepada orang tua terlebih dahulu. Nah, mari kita sama-sama menutup kita punya sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Cinta. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayar
kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur para Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur para Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Nah, Kaisti minta kesediaan Kak Nova untuk pimpin ketong dalam doa. Oke adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu hingga kami boleh menyelesaikan sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi itu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami setiap hari dan kami juga boleh melakukannya setiap hari Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom.